Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lemes banget sih Pak. Ibu, Lebaran ini Pak. Udah nggak bos? Oh iya ya. Masih ngantuk sisa kemarin ya Pak. Nonton bola. Nonton kan? Kalau ibu nggak ada yang suka bola ya Bu. Nah, bapak-bapak nih Bu kemarin pada begadang Bu sampai subuh, sampai jam 4. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jawadil karim fil fadli wal in'am, ghafiriz dzunubi wal asam, qabilit taubati wan nadam, alladzi ja'ala syahral ramadhana syahras siyami wal qiyam, wa ja'ala idal fitri min afdalil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadahatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nuriz zalam, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumi siham. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in, summa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa amal amilin al mukhlisin wal musannifin wal fasirin a'immatil arba'atil mustahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin husan ila syabil qadir jailani, summa ila jami'il qubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal masyarikil ardi ila magharibi barri bahri awsanna baina wa ummahatina wa astatina wa jaddatina wa amamina wa khalatina wa asatidina wa muallimina wa masyayikhina masyayikhina nakhusun ila arwahi keluarga-keluarga kita semua yang telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, para sesepuh kita, para sepuh Tanah Baru, anallahu yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa darajatim fil jannah lahum wa lahunal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Qadar, wabil khusus untuk pengurus takmir Masjid Jami Al-Qadar, khususnya Ustadz Eko selalu DKM beserta seluruh jajaran pengurusnya, para asatid, para khujat, Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh Majelis Talim Masjid Jami Al-Qadar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lebaran nih Bapak Ibu, belum sempat kemarin lebaran, jadi saya ucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada yang mudik Bapak Ibu, ini orang kampung asli sini semua nih Pak ya,
Nggak ada yang mudik ya Bu? Oh, nggak ada yang mudik. Saya alhamdulillah tahun ini nggak mudik, jadi jatahnya nggak dapat, istri pasangannya nggak dapat cuti, jadi nggak mudik. Kalau lebaran gimana Bu rasanya Bu? Seneng apa enggak Bu? Kenapa seneng Bu? Kenapa seneng Bu? Banyak kue Bu? Masih ada sisa nggak Bu kuenya Bu? Masih, saya datang loh Bu ke rumah ntar. Amplop angponya masih ada nggak Bu? Udah ludes semua ya Bu. Jadi kalau kita bicara lebaran seneng, emang sudah dari zaman dulu. Jadi emang lebaran itu hari bersenang-senang. Jadi bahkan dalam sejarahnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi hari ini kita nggak baca, mungkin baca sedikit atau enggak, kita evaluasi tentang Ramadan dan lebaran dulu. Mumpung masih lebaran, masih ada bau-bau lebaran, belum lewat bulan Syawal. Jadi kalau kita bicara lebaran itu sebenarnya sudah tradisi yang mendarah daging. Jadi kalau lebaran ya memang harinya bersukacita. Mengapa kita senang datang dari lebaran? Tentu sebagai orang beriman, orang Islam, yang pertama karena hari lebaran itu hari kemenangan kita, hari kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah Ramadan yang luar biasa sebulan penuh itu, kemarin pada ibadah Ramadan enggak Tat? Sampai akhir penuh ya masih ya. Nah, itu yang dapat lebaran beneran yang begitu Tat. Yang sampai akhir Ramadan ibadah beneran. Jadi dari zaman dulu kata Nabi, memang kita yang pertama mengapa kita senang kalau kita memang menjalankan Ramadan dengan benar, maka kita patut berbahagia, patut merayakan hari lebaran. Karena dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud itu disebutkan, kata Nabi, idza shamu sahru ramadhana wa kharaju ila idihim yaqulu ta'ala ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrahu wa ibadiyal ladzina shamu syahrahum wa kharaju ilaihim yatlubuna ujurahum ashidu anni qad ghafartu lahum. Jadi kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan begini, jadi ketika kaum muslimin itu sudah mengerjakan puasa Ramadan, kemudian mereka keluar setelah selesai Ramadan itu keluar ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, entah ke masjid, ke tanah lapangan kemarin ya, seperti biasa ya, tanah lapangan penuh itu setahun sekali, kan orang Islam Indonesia begitu Pak ya. Nah, tapi alhamdulillah masih ada yang sholat setahun dua kali, Idul Fitri, Idul Adha. Kita kan mayoritas yang kita umat Islam Indonesia kan baru 32 sampai 37, biarpun muslim yang sholat itu baru sekitar segitu tadi. Biarpun jumlah kita itu 87%, kalau dijumlahkan kita itu sekitar 241 juta itu orang Islam di Indonesia itu segitu Pak. Tapi ya dari yang 241 juta itu yang mau sholat, yang udah kesadaran sholat itu baru sekitar 35 sampai 37, jadi ya masih jauh. Tapi gitulah. Jadi kalau tradisi dimanapun ketika masih alhamdulillah masih ada yang sholat sampai 2 kali, kadang-kadang sama sekali enggak, biarpun KTP-nya Islam. Tapi gitu. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu dimana-mana seperti itu penuh. Karena apa? Pertama, kita memang sholat Idul Fitri itu termasuk syiar Islam. Jadi kita memang diperintahkan Bu, kalau untuk sholat Idul Fitri itu mohon maaf meskipun ibu misalkan, jadi dalam hadis itu disebutkan kunna nu'maru an nakhruja ila Idul Fitri wa in kanal khuyad. Jadi orang-orang yang haid sekalipun itu Bu, mohon maaf, misalkan ibu punya anak gadis masih haid pas Idul Fitri, ibu sendiri berhalangan misalkan, tapi kalau Idul Fitri memang dianjurkan untuk tetap ikut ke tempat pelaksanaan sholat meskipun tidak sholat. Apa? Untuk merayakan, untuk ikut menyemarakkan, untuk mensyiarkan Islam. Jadi dalam hadis itu begitu. Zaman dulu dari hadis Sahabat Ummi Atiyah itu begitu. Pada masa Nabi itu begitu. Kalau Idul Fitri itu memang, Idul Adha juga sama, disuruh keluar semua. Apa? Untuk syiar Islam dan mereka menjadi saksi tentang dakwah Islam dan juga untuk mengokohkan semangat keislaman kita. Jadi kalau Idul Fitri seperti itu. Meskipun kalau dia nggak boleh sholat, ikut di situ tapi nggak sholat, tapi nggak apa-apa. Nah kalau zaman dulu sebagian nggak ikut keluar Bu, nggak ikut sholat. Mengapa? Ya karena zaman dulu kan belum ada zaman sekarang Bu.
Dulu zaman dulu orang haid nggak boleh deket-deket ke masjid. Nah, sholat Idul Fitri nggak boleh. Apa? Ya zaman dulu kan belum ada, mohon maaf, belum ada kayak softtek macam-macam yang bisa menutupi, takut ketika keluar mohon maaf, darahnya menetes kemana-mana. Tapi makanya waktu itu, tapi tetap dianjurkan, apalagi zaman sekarang ya udah ada fasilitas kayak gitu. Jadi kita ikutkan kalau Idul Fitri dianjurkan untuk keluar semua. Jadi sejarahnya Idul Fitri dari zaman dulu begitu. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah pada masa-masa awal Islam, setelah 13 tahun pertama di Mekah nggak berhasil hijrah ke Madinah. Ketika beliau sampai ke Madinah, itu masyarakat Madinah ya udah semua mempunyai 2 hari, Bu. 2 hari khusus dalam setahun, yang hari itu memang dirayakan khusus untuk main-main dan bersenang-senang. Nah, apalagi pada masa jahiliyah juga sama aja, namanya 2 hari yang disebut Nauruz dan Marjan. 2 hari ini kalau orang kafir jahiliyah dulu sebelum Islam datang, 2 hari ini khusus untuk bersenang-senang, untuk berpesta pora, mabuk-mabukan macam-macam. Pokoknya 2 hari bersenang-senang. Setahunnya ada 2 hari untuk bersenang-senang. Nah, kemudian Islam datang, dirubahlah tradisi itu. Jadi kata Rasulullah, Abdullahu huma bi khairin min huma. Allah mengganti 2 hari untuk bersenang-senang itu dengan yang lebih baik. Mengapa? Karena diislamisasi, kemudian jadilah hari raya Idul Fitri, Idul Adha yang isinya bukan bersenang-senang, bermabuk-mabukan, berpesta, mengadakan festival macam-macam. Dulu jahiliyah begitu, Pak. 2 hari itu untuk bersenang-senang, bermabuk-mabukan, mengadakan pesta, mengadakan tari-tarian perang, mengadakan perlombaan memanah, perlombaan berkuda macam-macam 2 hari itu. Akhirnya setelah Islam datang dirubah, tetap ada 2 hari yang untuk bersenang-senang, kita berbahagia, tetapi di Islam unsurnya tidak seperti yang dilakukan jahiliyah, tapi kita banyak bertakbir, bertahmid, kita mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kita bersilaturahim. Itu sejarah panjang Idul Fitri. Awalnya waktu Islam datang ya biasa, pertama kali tahun pertama Hijriah biasa aja. Tahun pertama Hijriah itu biasa aja. Tahun pertama, kedua Hijriah ini yang mulai perayaan Idul Fitri besar. Mengapa? Karena saat itu berbarengan, Bapak Ibu. Setelah puasa, pada waktu itu puasa tahun kedua Hijriah, terjadi perang Badar. Pernah dengar, Bu, perang Badar? Pernah dengar? Jadi perang pertama yang terjadi antara Islam dengan orang kafir itu disebut perang Badar. Terjadinya, mengapa ada perang Badar? Terjadinya di Bukit Badar. Jadi itu perang Badar pertama kali dalam Islam antara kafir Quraisy dan orang Islam. Itu perangnya nggak seimbang banget, Bu. Ya kalau sekarang ya zaman perangnya kayak Israel sama Palestina itu yang nggak seimbang. Israel dibantu seluruh negara Eropa, Palestina cuma sendirian waktu itu. Sekarang mending ada yang bantu. Dulu sama sekali nggak seperti itu. Perang Badar antara Islam dengan kaum kafir Quraisy saat itu sangat tidak seimbang. Bayangin nggak seimbangnya itu. Tentara kafir itu 1000 pasukan, tentara kaum muslimin cuma 314. Itu pun tentara muslimin bukan tentara beneran, Bu. Siapa aja yang ikut mau perang boleh 314. Sementara pasukan Quraisy yang 1000 itu pasukan yang benar-benar terlatih. Perbekalannya cukup, alatnya canggih ya. Kayak orang Israel itu sekarang alatnya canggih. Ya seperti itu. Kayak gitu perang pertama Badar itu. Umat Islam cuma 314, kaum kafir Quraisy 1000 pasukan yang terlatih, bukan pasukan khusus, udah terlatih. Sampai waktu mau perang itu, mohon maaf, diceritakan dalam berbagai kitab sejarah itu, Nabi sebagai orang biasa itu gelisah, Pak. Galau luar biasa. Galau luar biasa, Bu. Khawatir luar biasa. Mengapa? Sadar secara hitung-hitungan matematis nih, habis kita. Habis nggak tak? Secara hitungan matematis 314 tuh, Bu, lawan 1000, mana 314 pasukannya bukan pasukan beneran, ada yang kurus kayak saya, ada yang gemuk kayak ini, bukan pasukan, bukan tentara kita, salah, bukan tentara resmi. Nah kalau bukan tentara resmi bagaimana sih? Ya kalau kafir kan tentara resmi, kalau tentara resmi ya udah ada standarnya, fisiknya kuat, ahli main senjata, macam-macam. Kita pasukan kaum muslimin waktu itu 314 ala kadarnya. Bukan tentara yang terlatih semua. Makanya Nabi menjelang perang Badar itu luar biasa gelisah. Semalaman, Bu, beliau berdoa menghadap Allah, munajah lewat Allah itu. Semalaman suntuk Nabi itu. Sampai
membaca ya Hayyu ya Qayyum itu sampai nggak kehitung setelah sholat malam itu, sampai apa pakaian itu kayak surban gitu, surbannya ketinggalan tuh. Surban yang dipakai beliau itu sampai melorot, saking nggak sadarnya khusyuknya minta pertolongan kepada Allah, berdoa ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah berikanlah pertolongan, janji yang Engkau berikan, karena seandainya hari ini kaum muslimin kalah dalam perang ini, maka tidak ada satupun di muka bumi ini orang yang menyembahmu. Itu doa Nabi menjelang perang Badar. Ya, karena sangat nggak seimbang. Akhirnya benar, karena doa Nabi berdoa sampai seperti itu, saking gelisahnya itu Bapak Ibu, sampai kain apa yang disampingkan di leher itu sampai melorot tuh nggak tahu, sampai nggak sadar. Akhirnya diambil Abu Bakar, ditaruh lagi di pundak Nabi. Abu Bakar menghibur Nabi, ya Rasulullah, cukuplah karena doamu ya Rasulullah, karena Allah pasti akan mendengar doamu. Kata Abu Bakar begitu untuk membesarkan hati sahabatnya, ya Rasulullah ini bagaimanapun manusia biasa, biarpun seorang Nabi, seorang Rasul, menghadapi kenyataan seperti itu cukup gelisah. Akhirnya apa? Ya berkat inilah doa Nabi dikabulkan oleh Allah dalam perang Badar yang luar biasa nggak seimbang itu. Kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum kafir, bahkan pembesar Quraisy semacam Abu Jahal, orang-orang yang sangat jahat dulu, gugur dalam perang Badar. Kemenangan yang luar biasa. Nah, karena kemenangan ini Bu, kemudian karena perang Badar ini terjadi pada bulan suci Ramadan, maka pas Lebaran inilah dirayakan dua perasaan gembira yang sangat luar biasa, hingga Lebaran di tahun kedua Hijriah inilah mulai rame Bu. Awalnya di tahun pertama biasa aja Bu, ya cepat habis sholat Id, salam-salaman udah. Nah, setelah tahun kedua, setelah perang Badar ini, perayaan hari raya Lebaran pada masa Nabi luar biasa bertepatan dengan tadi. Kenapa? Mendapatkan dua kemenangan sekaligus. Dalam hadis disebutkan kalau orang muslim itu ketika sudah berpuasa, beribadah Ramadan, maka mendapatkan kemenangan yang pertama, kesenangan yang pertama, kegembiraan yang pertama, yaitu anallah qad ghafartu lakum, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah dalam hadis qudsi. Senang mendapatkan pengampunan dari dosa. Yang kedua, senang karena mendapatkan kemenangan dalam perang Badar. Maka pada tahun 2 Hijriah itu perayaan Idul Fitri mulai meriah, dan itu berlanjut di kemudian perjalanan kemudian sampai kepada kita sekarang ini. Jadi kita ya wajar Bu kalau kita mengidul fitri ya bergembira, apalagi orang-orang yang kita merantau Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ini yang punya kampung, nah, rasanya beda Lebaran itu, apalagi kalau masih orang tua ada di kampung atau apa, makanya dibela-belain sampai segitunya. Ya kan Pak, silaturahim ini kan kalau orang perantau itu kan ya setahun sekali, paling enggak 2 tahun sekali pulang, setahun sekali. Nah, momennya Idul Fitri. Tapi ya sekarang ya, karena namanya sudah industrialisasi, komersialisasi, sekarang kan luar biasa. Kita mau pulang kampung itu kalau mau Lebaran sampai orang-orang itu ada sampai memaksakan diri, karena apa? Luar biasa mahalnya. Kita Lebaran itu kalau enggak hari Lebaran bis saja tuh Pak, mohon maaf, bis saja itu. Kalau kita mau pulang kampung, kalau bukan hari Lebaran, ongkosnya paling kalau ke daerah kita cuma 210, 230. Kalau Lebaran itu 550. Naik berapa persen itu Pak? 150%. Nah, kalau satu orang, nah kalau sekeluarga 6 orang sekali jalan berapa Pak? Itu baru ongkosnya doang. Itu Lebaran mahalnya sekarang begitu. Apalagi kalau anak zaman dulu nggak kayak cuman sekarang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Lebaran zaman dulu kalau waktu kita masih kecil, Lebaran kita pakai baju yang banyak sakunya. Nah, iya kan? Waktu kita kecil habis subuh udah mandi kita. Seneng banget kalau mau Lebaran zaman dulu itu, habis subuh kita mandi, kita pakai banyak sakunya. Bukan apa-apa zaman dulu. Kita nyoba ke rumah-rumah orang tuh, makanan yang paling kita suka kita masukin ke saku. Zaman kita kecil. Zaman sekarang nggak berlaku Bu. Ya kan Bu? Anak-anak sekarang nggak tahu pengaruh dari mana tuh Ustaz ngajarin ya. Ya gara-gara perantau juga nih Bu. Jadi orang merantau itu kadang-kadang begitu, biarpun di sini susah, kalau di kampung itu seolah-olah pengen dibilang sukses, pada kadang-kadang gitu. Dan zaman dulu begitu Bu, orang kampung itu terpengaruh Bu. Anak-anak kecil di kampung terpengaruh. Dulu kalau Lebaran ya makanan apa yang dia. Sekarang nggak ada orang merantau itu, kalau pulang bagi-bagi itu Pak. Nah sekarang terpengaruh semua jadi begitu. Jadi anak-anak kecil yang sekarang kalau Lebaran masuk ke rumah kita tinggal masuk, duduk sebentar, ayo nak dicobain aja.
makanannya cuma nggak ada Pak yang nyenggol. Tungguin, tapi kita dikeluarin amplop, salaman langsung ya pergi. Sekarang begitu semua. Jadi yang laku itunya kan, amplop sama ini. Jadi lebaran jadi sekarang begitu. Tapi ya itulah namanya zaman ya, mungkin seperti itu. Jadi ini terkait dengan Idul Fitri. Tapi yang kedua tentu kita ingin bermuhasabah. Di satu sisi kita itu senang Pak Idul Fitri ya tadi karena faktor sejarahnya seperti itu, kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan pengampunan setelah Ramadan. Tapi di sisi yang lain kita juga sedih kenapa? Ramadannya sudah lewat. Mengapa kau sedih? Ya karena Ramadan itulah bulan yang penuh rahmat, barokah, ampunan, bulan yang penuh aura keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau di bulan Ramadan itu kita pokoknya kalau di bulan Ramadan itu semangat ibadahnya tinggi. Benar nggak Bu? Sholat sunnah kita kerjakan, ya kan, taraweh, witir. Pernah nggak seumur witir di bulan Ramadan Bu? Witir, sering nggak Bu? Sering witir. Alhamdulillah kalau sering witir di luar Ramadan. Karena hadisnya ij'alu akhira layalikum witron, surat yang utama, tapi jarang dilakukan di luar Ramadan. Kita juga biasanya kalau Ramadan sebelum sahur itu masih sempat qiyamul, ya masih tahajud, masih sempat. Kalau nggak di Ramadan gimana Bu? Sekoma Ibu ya? Bangun Ibu ya? Kalau malam di luar Ramadan bangunnya kencing dong ya tadi. Bangun sih bangun dari kamar mandi doang, balik lagi ya. Ya, tapi itu kalau di luar Ramadan semangat kita itu memang bulan yang penuh aura keimanan, ketakwaan kepada Allah. Jadi kita tuh baca Al-Quran ada. Kalau di luar Ramadan gimana Pak? Sempat Pak? Sempat Bu? Baca Al-Quran rutin Bu? Ya kalau di luar Ramadan kan kita di Ramadan kan luar biasa. Kemarin banyak yang khatam nggak Pak Ramadan Pak? Alhamdulillah ada ya Pak ya. Biarpun hanya sekali kan kemarin kita begitu di Ramadan kan kita usahakan minimal sekali sehari 1 juz pagi setelah sahur, terus sore sebelum berbuka kita setengah 1 juz sebulan 30 juz. Nah itu kalau Ramadan kita kayaknya ada aja kekuatan kita untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau di bulan suci Ramadan mengapa nggak bisa Pak? Nah ini termasuk yang menjadi evaluasi kita. Karena apa? Nanti yang menjadi tanda-tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, pendidikan Ramadan kita itu sukses atau enggak, justru yaitu setelah bulan suci Ramadan. Jadi ibarat orang sekolah Bu, Ramadan itulah tempat sekolah, tempat pendidikan kita, tempat latihan kita Bu selama sebulan. Kilat khusus, kursus kilat pendidikan itu terjadi selama setahun itu di bulan suci Ramadan. Kita selama Ramadan benar-benar digembleng oleh Allah, dididik oleh Allah. Yang pertama itu kita dididik oleh Allah pertama untuk pandai mengendalikan hawa nafsu, terus pandai menjaga amarah. Paling enggak kita dididik oleh punya 3 karakter yang utama loh Bu. Yang pertama sabar, ya kan Bu, kita dididik selama Ramadan untuk sabar banget, udah lapar banget, haus banget, kalau waktu berbuka belum tiba kita sabar, biarpun lapar banget nih Bu kita Bu, ya kan, udah perut udah melilit-lilit, udah kayak apa, sudah gemeteran, tapi kalau belum waktu berbuka tiba kita sabar nggak nunggu waktu berbuka? Udah makan enggak kan, kita nunggu sabar sampai nunggu tibanya waktu berbuka. Kita dididik oleh Allah untuk jujur. Wah nggak ada orang nih, minum dulu nggak ada yang lihat ya. Tapi nggak Ramadan nggak kan kita kan Bu? Nggak. Kalau kerja mampir ke warteg nggak kan? Ya nggak ada yang lihat kan, bini kita di rumah, anak kita di rumah, nggak malu kita mampir ke warteg pura-pura berangkat kerja. Tapi kita lakukan nggak? Enggak. Apa kita jujur? Kita berusaha jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah. Nggak ada yang melihat kita tetap nggak makan Bapak Ibu, nggak makan kita. Dilatih kita selama Ramadan ini, kita dilatih untuk jujur oleh Allah. Dilatih kita untuk mempunyai empati, simpati, kepedulian kepada sesama. Maka tiap Ramadan kemarin kita kan rajin sedekah, rajin beramal. Ngapa ya? Kita kan dipaksa oleh Allah. Nih rasanya orang lapar tuh begini nih. Kita disuruh cuma 13 jam kurang lebih, tapi kan gitu kita.
13 saja kadang gemeteran nih Pak ya. Anak kita nakal, kita mau marah aja udah nggak bisa, saking laparnya, saking gemeterannya, dan di rumah tidur mulu kerjaannya. Ini itu baru 13 jam Bapak, itu kita dilatih kita itu untuk mempunyai sifat empati. Kemudian oh ternyata begini rasanya orang nggak bisa makan. Gimana orang-orang yang itu nggak kuat makan, kemudian kadang makan sehari, kadang makan nggak, itulah pendidikan Ramadan. Maka sesungguhnya pendidikan Ramadan itu, Ramadan kita ini berhasil dengan baik atau enggak, justru adalah kelihatannya setelah selesainya bulan suci Ramadan. Jadi kalau Ramadan ini sedang kita jalani nggak kelihatan Pak hasilnya ini bener nggak nih? Seperti orang ulangan loh Pak, ngerjakan ulangan, kita melakukan pendidikan ulangan akhir, ulangan itu hasilnya tahu setelah selesai atau waktu kita kerjakan Pak? Ulangan itu ketahuan nilainya 100, 200 setelah selesai atau pas kita kerjakan? Iya kan? Setelah selesai. Jadi pendidikan Ramadan juga begitu Bapak Ibu. Pendidikan Ramadan yang diberikan Allah selama sebulan itu ketahuan hasilnya berhasil atau enggak, bahkan termasuk tanda diterimanya ibadah Ramadan yang kita lakukan selama sebulan atau enggak, itu ketahuannya juga justru setelah Ramadan. Ketahuannya di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Lalu tanda-tandanya itu apa Bapak Ibu? Indikasinya itu apa kalau pendidikan kita selama Ramadan itu membawa hasil yang baik, sukses, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, itu tanda-tandanya apa? Nah ini tanda-tandanya ada 4 paling enggak Bapak Ibu. Jadi kalau kita dapat di dalam diri kita 4 hal ini, berarti pendidikan Ramadan kita berhasil. Kalau kita mendapatkan 4 hal ini dalam diri kita, kita rasakan ada dalam diri kita, bisa dilihat juga oleh orang lain, maka Ramadan kita berhasil. Ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 tandanya. Apa yang pertama? Jadi kata para ulama, di antara tanda berhasilnya pendidikan Ramadan, diterimanya ibadah adalah ayyasilal abdu ta'atahu ba'dantihai syahri Ramadan bi ta'atin ukhra wa alla yu'aqibahu. Jadi tanda yang pertama dari diterimanya ibadah Ramadan, tanda yang pertama dari berhasilnya pendidikan selama Ramadan sebulan kemarin, sebulan penuh itu, tanda berhasilnya apa kata para ulama? Yang pertama ayyasilal abdu ta'atahu bi ta'atin ukhra ba'da intihai syahri Ramadan, yaitu jika kita itu menyambung, melanjutkan ibadah ketaatan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin, kita sambung, kita lakukan juga di luar bulan suci Ramadan, meskipun dalam tingkat kuantitas dan kualitas yang tidak sehebat bulan Ramadan. Karena kalau nyamain bulan Ramadan sulit Bapak Ibu. Bulan Ramadan itu bulan yang beda, yang istimewa. Tadi kita sampaikan aura keimanan, ketakwaannya luar biasa. Jangankan hal-hal yang haram, hal-hal yang boleh halal juga kita tinggalkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Saya tanya, makan dan minum halal nggak Bu? Boleh nggak Bu makan minum? Tapi kalau siang hari Ramadan kita tinggalkan nggak Bu? Kita tinggalkan, nggak makan, nggak minum kita. Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Coba kalau di luar Ramadan, mau nggak disuruh nggak makan, nggak minum Hah? Mau nggak Bapak Ibu? Nggak Ramadan disuruh nggak usah, nggak boleh makan, nggak usah minum. Mau nggak kita ngerjain? Tapi kalau di Ramadan kita kerjakan Bapak Ibu. Karena apa? Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, istri kita halal nggak Pak buat kita Pak? Boleh nggak? Suaminya boleh nggak Bu? Halal nggak Bu? Kalau Ramadan siang hari boleh nggak Bu? Nggak boleh, kita tinggalkan. Apa bentuk ketaatan kita? Kalau hari yang lain disuruh ninggalin, wah repot kalau setahun penuh nggak bisa ibadah ya. Ya itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa-apa ketaatan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ciri yang pertama tadi ibadah ketaatan kita lakukan di bulan Ramadan, kita sambung, kita lanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Ini ciri bahwa Ramadan kita berhasil. Misalkan kemarin Ramadan kita rajin sholat berjamaah nih, ke masjid, ke musola full kemarin tadi ya Ramadan. Nah kalau sekarang habis, berarti yang sisanya itu nggak berhasil tuh pendidikannya tuh. Pendidikan Ramadannya tinggal segini nih yang berhasil. Dihitung ditandain sekali-kali kasih reward, penghargaan. Ini yang berhasil pendidikan Ramadannya nih, berapa orang nih. Nah ini
kalau kemarin sebelum Ramadan pas Ramadan mereka rajin ke masjid musola, setelah itu masih rajin, biarpun enggak setiap hari tapi masih seraka kelihatan ke masjid ke musola seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, berarti alhamdulillah itu tanda Bu, tanda pendidikan Ramadannya berhasil. Kemarin kalau Ramadan kita tuh rajin tuh ngerjain sholat sunnah, tarawih kita kerjakan, witir kita kerjakan, qiyamul lail kita kerjakan, i'tikaf kita kerjakan. Lalu di luar Ramadan kita rajin, masih tuh rajin sholat rawatib. Ya kalau luar Ramadan nggak ada sholat tarawih lagi, ya tapi yang lain sholat sudah kita kerjakan. Rawatib kita kerjakan, pagi sholat duha kadang kita kerjakan, ya kan Bu, malam kita tahajud kita kerjakan. Oh kita masih ngerjakan itu, oh berarti pendidikan Ramadan kita berhasil kalau itu kita lanjutkan. Nah, jadi kita kemarin sama Ramadan kita kuat nih berpuasa. Nah, kita lanjut ternyata di luar Ramadan kita suka ngerjain puasa sunnah. Puasa Senin, puasa Kamis, atau puasa Yaumul Bid 13, 14, 15, atau puasa yang lain. Ada pokoknya di antara puasa sunnah itu yang kita kerjakan dalam setahun, tidak kosong gitu aja. Setelah Ramadan Syawal ini kita ngerjain puasa 6 Syawal. Ada yang sudah ngerjain 6 Syawal Bu? Alhamdulillah. Mulai tanggal berapa Bu? Jadi kalau puasa 6 hari di bulan Syawal itu nggak ada ketentuannya. Yang utama memang dilakukan berturut-turut 6 hari berturut-turut. Yang paling utama mulai tanggal 2. Tapi kan tanggal 2 masih ramai banget ya Bu. Tapi tanggal berapapun berturut-turut. Tapi yang paling utama berturut. Tapi juga boleh pisah-pisah, beda-beda, kita pilih-pilih. Oh bukan nggak langsung 6 hari berturut-turut gitu Bapak. Yang penting selama bulan Syawal kita puasa 6 hari. Jadi ulama mengatakan itu ada yang paling utama berturut-turut langsung 6. Nah, tapi yang ada ulama yang lain mengatakan nggak mesti berturut-turut. Dari kapanpun malah kita bisa pilih-pilih. Kita pilih misalkan pas hari Senin sama Kamis, jadi dapat puasanya double. Puasa Senin Kamis dapat pahalanya, juga dapat pahala puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi begitu. Jadi ini kalau kita melanjutkan yang seperti itu, kita Ramadan puasa wajib, kita lanjutkan puasa sunnah, berarti pendidikan Ramadan kita berhasil, ibadah kita diterima oleh Allah. Itu tandanya Bu. Tanda ibadah kita terima Allah, pendidikan Ramadan kita berhasil, yaitu yang pertama ayyasilul abdu ta'atahu batan ti aisyai ramadana bi ta'atin ukhra. Itu ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua, pendidikan Ramadan kita berhasil, pendidikan Ramadan berhasil, ibadah kita diterima Allah. Yang kedua apa? Al mudawamatu alal a'malis sholihah. Ini ciri yang kedua, mudawamah, mendawamkan, mengistiqomahkan, melanjutkan, mengkontinyukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal sholih yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita dawamkan, kita istiqomahkan untuk dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Meskipun ya nanti seperti tadi tingkat kuantitas dan kualitasnya tidak sehebat di bulan Ramadan. Sama kayak tadi Bapak Ibu, mohon maaf, Ramadan kita rajin tadarus Al-Quran, sehari rata-rata 1 juz. Kalau nggak 1 juz ya kurang dikit. Nah itu kalau kita lanjutkan, ternyata kita di luar Ramadan kan juga masih rajin baca Al-Quran, biarpun ya 5 ayat, 6 ayat, pokoknya kita masih baca Al-Quran di luar Ramadan, kita ngaji. Nah itu juga tanda Bapak Ibu, Ramadan kita berarti pendidikan Ramadan kita berhasil. Tapi kalau setelah ketika Ramadan kemarin rajin baca Al-Quran sampai berjuz-juz bahkan khatam, habis Ramadan babar belas nggak baca setahun, nggak ada khatam setahun, wah itu pendidikan Ramadannya kurang berhasil, itu hanya kagetan sesaat aja. Jadi itu kurang berhasil kalau begitu. Langsung setahun gak pernah babar belas baca Al-Quran, Ramadan doang, tapi masih bagus daripada nggak sama sekali. Tapi itu pendidikannya berarti kurang berhasil. Ibadah Ramadan kita masih perlu dipertanyakan. Nah itu ciri-cirinya. Jadi al-mudawamah alal a'malis sholihah. Jadi kalau Ramadan kemarin kita rajin bersedekah, beramal, bantu orang, kan semangat banget Ramadan. Ada takjil, orang mau berbuah kita ngeluarin. Kita kadang bahkan di jalan kita sengaja takjil di jalan, kita berbagi nyumpah setiap ini berbagi, kita ke musola, kita bawa uang ke sholat tarawih, kita bawa biarpun enggak mau besar mau kecil kita bawa setiap Ramadan. Ada di sini ada nggak? Ada Ramadan, tromolnya lewat ya Bu ya.
Nah, kita bawa itu, biarpun berapapun kita bawa. Maka ketika kita lanjutkan itu di luar bulan suci Ramadan, ya meskipun tidak sehebat di bulan Ramadan pasti ya, kuantitas itulah pertanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah, pendidikan Ramadan kita berarti berhasil, membawa hasil yang maksimal. Itu tandanya yang kedua. Terus yang ketiga, tanda Ramadan kita, pendidikan Ramadan kita berhasil, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah adalah zuhuru asaril ibadah ala akhlaqil abdi fayabta'idu anil fahsya'i wal munkar wa yusinu muamalatal khalqi fi kulli syai'. Jadi tandanya Ramadan kemarin berhasil adalah tampaknya bekas-bekas ibadah Ramadan kemarin itu ala akhlakil abdi, dalam hal pembentukan akhlak dan karakter kita sebagai seorang muslim, dalam hal pembentukan akhlak dan perilaku kita sebagai seorang muslim. Simpelnya kan kemarin Bu, di dalam Ramadan kemarin kan tadi kita sampaikan, kita diajari oleh Allah untuk sabar. Ramadan kemarin kita kan disuruh sabar sama Allah. Biarpun lapar kayak apa, haus kayak apa, kalau waktu berbuka belum tiba, kita kan bisa tuh sabar. Nah, karena kalau di luar Ramadan ini, setelah Ramadan berakhir, kita menjadi orang yang lebih sabar, nggak ngamuan, nggak emosian, sama anak juga nggak gampang marah-marah. Nah, misalkan mohon maaf seperti itu, kita juga sabar dalam ya ibadahnya lebih kuat, itu artinya sabar dalam ketaatan kepada Allah. Terus kita juga orangnya ketika mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita atau kena musibah, kita lebih sabar. Nah, kita nggak gampang putus asa. Itu adalah menjadi pertanda ibadah Ramadan kita diterima Allah, pendidikan Ramadan kita berhasil. Nah, sama juga begitu. Kita nggak mudah lupa diri, kita mendapatkan kejayaan, kenikmatan, itu juga pendidikan Ramadan. Jadi itu yang diajarkan oleh Ramadan. Jujur juga begitu. Ketika setelah Ramadan kita menjadi lebih jujur nih, jujur dalam melakukan pekerjaan, jujur dalam menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita, kita jujur dalam ucapan kita, perilaku kita, pokoknya kita menjadi orang yang lebih baik. Singkatnya Bapak Ibu, jika setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih baik perilakunya dibandingkan sebelum bulan suci Ramadan, ya kita menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih baik, lebih welcome, lebih ramah kepada orang lain, kita hati-hati dalam ucapan dan perilaku kita, kita wayusinul khalqa ala kulli syai', kita lebih baik dalam hal komunikasi kita dengan orang lain, dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan Allah, habdum minallah, menjaga hubungan baik dengan manusia lebih baik. Itu tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, pendidikan Ramadan kita berhasil, kemudian Ramadan kita maksimal. Itu tandanya. Jadi gampang sebenarnya tanda-tanda Ramadan itu. Ramadan kita berhasil. Nah, itu kan kita bisa merasakan dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau kita mendapati itu berarti alhamdulillah kan begitu. Jadi ini yang ketiga dulu. Yang ketiga, zuhuru asaril ibadah ala akhlaqil abdi fayabta'idu anil fahsya'i wal munkar wa yuhsinul khalqa fi kulli syai'. Wa yusinu muamalatal khalqi fi kulli syai'. Kita lebih bagus dalam komunikasi kita, interaksi kita dengan seluruh makhluk, dengan seluruh orang-orang lain, lebih bagus dalam segala hal. Ini ciri Ramadan kita, pendidikan Ramadan kita berhasil. Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ciri dari Ramadan kita membawa hasil yang baik, ibadah kita diterima oleh Allah adalah mahabbatul qalbi li ta'ah wa karahiyatuhu lil maksiyah. Tanda yang berikutnya adalah jika dalam hati kita itu tumbuh rasa mahabbah, rasa suka untuk melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, sekaligus tumbuh rasa di dalam diri kita, rasa tidak suka, rasa benci kalau untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar.
wa karahiyatul maksiyah, hal-hal yang tidak pantas, melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, itu menjadi pertanda bahwa Ramadan kita, pendidikan Ramadan kita itu berhasil. Jadi kalau dalam diri kita ini sudah muncul rasa seperti itu, rasa suka untuk melakukan hal, untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah, untuk berbuat baik dalam segala hal, kita suka kebaikan-kebaikan, kita membenci keburukan, membenci kemaksiatan, nah itu berarti Ramadan kita membawa hasil yang baik, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang sebenarnya, jadi kalau kita menemukan hal itu, 4 itu dalam diri kita, setelah Ramadan kita dilihat, kita rasakan dalam diri kita ada perbaikan yang lebih, arah yang lebih baik, kita dilihat orang lain juga menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan, maka itulah menjadi pertanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Ramadan kita berhasil membawa hasil yang baik dan maksimal. Tapi jika sebaliknya, Bapak Ibu, mohon maaf jika sebaliknya, kok setelah Ramadan sama aja, ya kemarin begitu, ya ini begitu lagi, nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan, apalagi malah menjadi lebih parah setelah Ramadan, padahal udah habis Ramadan lebih parah, ya berarti itu ibadah yang dikerjakan selama Ramadan nggak ada yang diterima oleh Allah. Pendidikan Ramadannya gagal total kalau ternyata setelah Ramadan kita sama saja atau malah menjadi lebih parah, lebih buruk dibandingkan dengan kemarin. Masih sempat Ramadan yang kemarin, sebelum Ramadan yang kemarin masih pernah ke masjid, ke musola. Lah ini setelah Ramadan yang sekarang malah babar belas, nggak pernah ke masjid, ke musola. Dulu pernah ngaji, biarpun setahun 2 kali, ini malah setelah Ramadan kok sama sekali nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut talim di masjid, di Jami Al-Qadar sama sekali. Wah, itu berarti Ramadannya tidak berhasil, bahkan ini lebih parah. Jadi ini barangkali yang kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Bu, Bapak Ibu, kalau ada mau ditanyakan sebelum kita tutup. Sampai jam berapa tuh? Jam 6. Oh, jam 6. Masih ada 10 menit Bu, barangkali mau ditanyakan. Ya Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan Pak Ustaz. Iya. Tapi kita ini yang perempuan, biasanya kan ada yang masuk menstruasi dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita niat puasa sawalan, ada pendapat mendengar itu. Pertama, niatnya boleh digabung dengan qada Ramadan. Soalnya, dan yang kedua pendapat ada yang terpisah, qada Ramadan dulu baru Ramadan. Apa itu yang benar, yang mana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada kan begitu ya Bu ya. Jadi ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama Bu ya. Jadi kalau menurut Imam Ar-Romli sama menurut Imam Nawawi, kita mengerjakan qada Ramadan itu bisa kita sekaligus kita niatkan untuk mengerjakan puasa sunnah Syawal. Itu kalau menurut Imam Romli dan Imam Nawawi, keduanya beliau ini merupakan pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut sebagian ulama yang lain, kalau qada Ramadan nggak boleh dibarengkan dengan sholat sunnah. Mengapa? Karena berbeda. Kalau qada Ramadan itu wajib, kalau Syawal itu sunnah. Jadi sesuatu yang wajib dan sunnah beda. Jadi yang boleh digabungkan itu sunnah sama sunnah. Misalkan nih kita puasa hari Senin, nah namatkan juga kita niatkan Syawal, itu dapat. Tapi kalau menurut Imam Romli sama ini, ya kita boleh tuh niat qada Ramadan, kita misalkan ini kita kerjakan qada Ramadannya di hari Senin, ya kan Bu? Dapat pahala juga puasa Senin Kemis, atau juga pada pahala Syawal. Bisa kalau menurut Imam. Jadi menurut kita yang mana aja, tapi kalau menurut yang paling hati-hati ya, karena kalau qada, kalau waktunya masih kemungkinan masih panjang, ya kita kerjakan yang Syawal dulu, atau ini tadi nggak apa-apa. Tapi kalau kita kok mohon maaf waktunya udah sempit, nah ini misalkan apalagi kita mungkin mohon maaf ada yang sakit-sakitan macam, kita punya pikiran jauh ke depan, namanya ajal nggak ada yang tahu, ya kita dulukan yang qada dulu. Nah, jadi gitu. Tapi kalau menurut Imam Nawawi sama Imam Romli itu boleh, bisa diniatkan dua itu. Tapi sebagian yang lain nggak boleh, karena kalau wajib dengan
Sunnah itu beda. Kalau kewajiban kan harus dilakukan. Qadha Ramadan kan wajib selama ibu masih mampu kan, karena kemarin mens harus diganti dari yang lain. Nah, tapi kalau waktunya masih panjang ya boleh, kita yakin waktu kita masih panjang boleh kita kita kerjakan sunnah dulu. Tapi bagusnya sih kalau kita punya utang puasa itu Bapak Ibu, mohon maaf, terutama ibu-ibu kan emang udah alamiah ya, fitrah perempuan kan pasti main. Ya kalau kita kalau kadang-kadang itu kalau kita kasih tahu anak-anak kita. Jadi jangan membayar qadha Ramadan itu kadang-kadang kan kalau sudah menjelang Ramadan baru pada dibayar ya Bu. Bahkan udah sampai nggak kekejar, baru ingat ketika mau Ramadan, padahal pas mau bayar main lagi, nggak kekebar lagi. Makanya enaknya kalau bayar Ramadan kita biasakan anak-anak kita kan, karena mereka paling nggak kan nggak puasa setiap Ramadan itu seminggu sampai 2 minggu, karena masa men itu kan secara aglabiyah menurut goliban itu 6 sampai 7 hari, paling lama 2 minggu. Maka kita nyicil qadha Ramadannya itu setiap bulan sekali minimal, setiap bulan 2 kali. Jadi nggak terasa juga, tahu-tahu nggak punya utang. Tapi kalau kita biasakan nanti bayar Ramadannya pas ujung aja, di akhir-akhir itu banyak yang kelewat, mohon maaf, akhirnya ya itu nggak keuber, belum Ramadan masuk lagi masih punya utang tahun kemarin. Nah itu yang repot, kita menjalani Ramadan masih sudah masuk Ramadan lagi masih punya utang Ramadan yang kemarin. Itu kalau menurut para ulama di sini malah yang tegas, dia masih kewajiban itu dia harus membayar kafarat juga Bu. Kalau menurut bagian ulama yang lain yang tegas nggak boleh kayak gitu, makanya harus diusahakan ketika kita setelah Idul Fitri itu mulai bisa kita cicil, kita biasakan diri kita, anak-anak kita yang perempuan kita kasih tahu Bu. Setelah Ramadan, setelah Lebaran ya kita cicil lah, setiap bulan kita nyicil barang satu atau sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nanti nggak terasa juga. Kalau terakhir kan langsung berurutan langsung kita cicil 7 hari di menjelang Ramadan, pas di bulan Sya'ban kita ngejar itu kadang-kadang kan nggak keuber. Di bulan apalagi kadang orang udah kerja capek macam-macam akan terasa berat. Maka ada baiknya gitu dibiasakan. Mulai sekarang nih Bapak Ibu, kita pondok Ramadan. Ya kalau kita kerjakan aja, ya kita pilih nggak apa-apa Bu. Kita pondok Ramadan di Senin, kita niatkan aja yang wajib. Tapi kita mudah-mudahan dengan niat wajib itu kita dapat sunnahnya juga karena di hari Senin. Ya kita pilih gitu nggak apa-apa. Kita pilih gitu. Tapi kalau menurut ulama dapat tadi yang Imam Ar-Romli sama An-Nawawi dapat dua-duanya pahalanya Bu. Kita kerjakan Senin kita dapat puasa Senin, puasa sunnah Senin. Tapi niatnya yang paling utama kalau qadha Ramadan wajib, ya kita nyatakan wajib aja dulu Bu. Tapi kalau untuk jaga-jaga, jadi itu. Jadi kalau menurut ulama yang lain nggak boleh, karena wajib sama sunnah berbeda, sunnah harus sama sunnah. Tapi menurut Imam Romli dan itu boleh. Jadi gitu aja Bu ya. Jelas Bu ya. Ada lagi mau tanyakan Bapak Ibu? Ya. Ya. Ketika akhir puasa dia tiba-tiba penyakit stroke kan, nah stroke kan kita nggak bisa puasa. Iya. Nah kita harus bayar fidyah nanti setelah dia sembuh nanti atau dia bisa bayar kodoknya. Jadi begini, jadi kalau dalam Al-Quran walalladzina yutiquna fidyatun. Jadi kalau orang yang udah sepuh banget nggak kuat lagi puasa, nggak usah kodok, bayar fidyah. Nah tadi terkait dengan misalkan kita punya orang tua kena stroke, kemungkinan harapan sembuhnya ada nggak? Kemungkinan harapan sembuhnya ada nggak? Ya kita kalau buat hati-hati aja ya kita bayar fidyah aja. Tapi ternyata kalau Allah memberikan nikmat, ternyata alhamdulillah bisa sembuh, ya kita sampaikan aja Bapak kemarin punya utang segini gitu aja. Tapi untuk jaga-jaga mending kita selama kan namanya stroke itu kan susah diprediksi ya Bu Bapak Ibu ya. Kadang apalagi zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, zaman itu terkait dengan pola makan. Dulu mohon maaf, orang kena penyakit jantung, penyakit diabetes itu punya, terutama penyakit jantung itu rata-rata umurnya itu pasti di atas 40 tahun karena faktor usia. Tapi sekarang Bapak Ibu perhatikan di rumah sakit itu Bu, mohon maaf, umur 28 tahun itu ada yang kena penyakit
Jantung banyak, Bu. Anak kecil itu, Bu, mohon maaf, anak SD kena ginjal itu ada, Bu. Apa ya? Karena faktor makanan. Jadi kita mohon maaf, anak muda itu loh, Bu, belasan tahun itu jantung, Bu. Mengapa? Karena suka ke kafe yang minumnya bersoda dicampur pemanis yang lebih, itu menyebabkan diabetesnya tinggi. Diabetes itu mempengaruhi jantung. Kayak anak-anak SD punya kena ginjal, apa minumnya tiap hari, Pak? Teh pucuk, nggak pernah air putih. Nah itu terkait dengan pola makan. Nah penyakit-penyakit seperti ini kan susah makanya seperti tadi jantung, stroke itu sekarang bukan monopoli orang yang sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, banyak, Pak. Ya mohon maaf, tetangga kita kemarin baru 34 tahun, Pak, berpulang. Ya juga itu komplikasinya banyak banget. Orangnya karena terlalu sibuk, pola makannya kurang teratur, terus namanya ya macam-macam penyakitnya karena orang sibuk, jarang gerak, mungkin tempat duduk manis terus, adem terus, makanya ya duduknya kerjanya duduk terus, ya banyak. Baru 34 tahun, orangnya tinggi besar, putih, namanya nggak pernah kena matahari kali, Pak, ya putih. Kalau Ustadz Amir saya kan hitam-hitam ya tadi ya, kena matahari mulut tiap hari ngojek ya tadi ya. Ya kan, kalau orang-orang begitu ya tiap hari kerjanya duduk, enak, nyaman, nggak banyak gerakannya ya gitu. Umur 34 tahun udah berbagai komplikasi. Orang zaman sekarang seperti itu. Maka itu disebutkan oleh Bapak. Jadi kalau kena stroke yang kelihatannya nggak ada harapan sembuh, ya untuk jaga-jaga kita fidyain aja tadi. Ya, kalau fidyah kan nggak terlalu besar juga kan. Tapi kalau ada harapan sembuh, ya nanti kalau memang dia sembuh, kita sampaikan, oh Bapak kemarin punya utang segini selama Bapak mengalami stroke. Tapi kalau stroke kan panjang waktunya tadi ya mending difidyain. Biasanya kalau stroke kan nggak bisa pemulihannya dalam waktu yang cepat, bahkan kadang tahunan ya Pak ya. Kalau kita mau nanti masa bayar puasa ini setahun ya kan 2 tahun kan ya. Jadi kita fidyain aja pas beliaunya sakit, ya kita cukup dan bayar fidyah. Jadi barangkali itu Bapak Ibu ya, udah jam 6, kita tutup ta'lim kita dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu, barangkali selama ini dalam penyajian materi ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Manusia tempatnya salah dan lupa, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita buka lembaran baru. Kalau itulah kata main bola, kita kosong-kosong lagi ya Bu ya, Bapak Ibu, nggak ada dosa di antara kita. Insya Allah kita halalkan, halal bihalal, kita sama-sama kembali ke fitrah, kembali bersih dari segala dosa. Karena apa? Dosa itu terkait dengan 2 hal. Dosa yang kepada Allah ampuni setelah Ramadan. Tapi dosa yang kepada sesama manusia tidak bisa diampuni oleh Allah sebelum kita memohon maaf kepada orang yang kita pernah sakiti, kita berbuat dosa kepadanya. Maka kita tutup dengan memohon saling memaafkan antara kita, mudah-mudahan fitrah kepada Allah, fitrah kepada sesama manusia. Wallahul muwaffiq lakum ithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.